Sekarang masih tidak enak? Masih. Lihat saya semuanya. Waktu tuh dimensinya cuma 3. Tadi, saat ini, nanti. Apa gunanya tadi? Gunanya tadi itu untuk belajar. Apa gunanya nanti? Nanti itu supaya lebih baik. Apa gunanya saat ini? Gunanya saat ini adalah belajar dari tadi untuk memperbaiki saat ini. Supaya nanti lebih baik. Ini mahal nih ilmu. Jadi kenapa masih tidak enak sekarang? Padahal tadi. Kan kejadiannya tadi. 2 menit yang lalu, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, itu tadi. Dan sekarang ya, harusnya yang tadi sudah lewat, itu cuma sejarah. 2 menit yang lalu itu sudah sejarah. Kondisimu tadi dengan kondisimu saat ini sudah berbeda. Nah, kenapa berfokus pada tadi? Karena tidak sadar saat ini sedang apa. Iya, tetapi yang membuat itu tidak enak itu adalah karena tidak sadar saat ini sedang apa. Pertanyaan saya, saat ini sedang apa? Sedang dengerin saya ceramah, sedang bernapas, sedang duduk, kan baik-baik aja. Baik-baik aja kan? Gak ada yang kurang. Ketawa, senyum, cuman karena pikiran sering diizinkan ke tadi, lalu saat ini menjadi hancur luluh oleh tadi. Ngeri gak? Sesederhana itu kok ngaji. Cuman yang sederhana ini gak pernah dibahas secara ilmiah. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini ya ewu pakai ewu. Mana tadi, mana sekarang, mana nanti. Gitu. Ini saya ambil contoh nih, contoh yang sederhana. Saya bikin ruang kantor di atas lantai 2. Nah, ruang kantor itu bekas WC. Karena ini bukan bikin baru, otomatis saya memanfaatkan yang ada. Pengen ada WC, pengen ada ruang kantor, pengen ada dapur. Gimana caranya? Otak-atik, saya dapat rumusnya. Sudah, saya sisakan 1 WC di sebelah sini, ruang tengahnya adalah kantor, ruang sini adalah dapur. Tiba-tiba ada yang protes sama saya. Nah, protesnya gimana nanti? Di sini ada yang ngeden, di sini ada yang masak. Sementara ini kantor. Itu hayalan pikiran, kan nanti. Yang membuat kamu pusing itu apa? Nanti. Itu hayalan pikiranmu. Belum tentu terjadi. Yang ngeden belum tentu di situ kok, siapa tahu di rumahnya. Lah kenapa jadi pusing? Kan itu nanti. Jadi maksud saya. Jadi jawaban saya sederhana. Lah kan itu nanti. Nanti itu belum tentu terjadi. Siapa tahu malah kita pun yang ngomongnya udah mati. Lah kenapa khawatir? Kan yang selalu sekalian khawatirkan itu nanti. Ini ngerti nggak? Nah, makanya ilmunya dari saya sederhana saja. Coba di setiap saat tanyakan pada dirimu, sekarang saat ini saya sedang apa? Coba damai. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan selalu dari dalam. Nah, ketika kamu berpikir nanti yang belum terjadi, atau berpikir tadi yang sudah terjadi, kamu sedang mengizinkan dirimu lari ke masa lalu dan masa depan dan tidak hadir di sini. Berarti kamu sedang mengizinkan dirimu dalam keadaan ketidakbahagiaan. Jadi bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang. Sadar saya sekarang sedang apa. Gitu aja bahagia. Lah kalau saya dapat uang itu senang. Kalau saya mendapatkan diinginkan itu senang, bukan bahagia. Kalian salah alamat, bilang yang disebut kalian senang sebagai kebahagiaan. Bahagia bukan begitu. Bahagia itu tentramnya batin di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau saya sederhana kok. Saya selalu melontarkan pertanyaan pada diri saya. Saat ini saya sedang apa?
Makanya harus ada slow motion. Harus ada slow motion. Nih lihat nih. Kalau tangan saya digerakkan ke sini kemudian dipoto. Foto yang kalian itu saking cepatnya cuma dapat satu gambar. Tapi kalau tangan saya digerakkan begini, saya foto pakai stroboskop namanya di lab. Posisi tangan saya di setiap saat itu selalu ada. Ternyata ada 1000 posisi tangan saya dari sini ke sini. Sebetulnya HP kalian itu bisa jadi stroboskop. Bisa memfoto gerakan tangan, semua di posisi ada. Nah, gimana cara makainya? Berbisa kan? Nggak usah mahal-mahal beli HP gitu. Yang murah aja. Apalagi cuma ngitung. Beli aja kalkulator yang 3.000 atau 5.000 berapa itu. Yang buatan Cina. Paham? Nah, makanya slow motion pikiran kita. Jadi sebetulnya sadar bahwa kita bukanlah pikiran. Kita adalah si pengamat bagi pikiran. Makanya yang suka berpikir nanti dan tadi, hati-hati. Itu bukan diri sejatimu, itu egomu. Karena diri sejatimu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang. Ini masih jelaskan pikiran dulu. Karena pikiran yang saya maksud adalah pikiran yang bernutrisi. Pikiran yang sudah terkondisi oleh kesadaran. Pikiran yang sudah menjadi pelayan bagi kesadaran. Nah, pikiran yang masih liar, bukan itu maksud saya. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia jujur, pikirannya beresin dulu. Ketika pikirannya sudah beres pun, belum tentu hidup Anda beres. Kalau yang dipikiran tidak sama dengan perkataan. Apakah pikiran sama dengan perkataan sudah beres? Belum beres. Kalau tidak sama dengan perbuatan. Jadi pikirannya harus terkondisi oleh kesadaran, dan pikirannya harus sama dengan perkataan, perkataan sama dengan perbuatan. Itu namanya jujur. Ayo, saya praktekkan sekarang. Praktek jujur. Begitu kalian sholat, Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Oke. Ada suaranya? Ada. Ada perkataannya? Ada. Perkataannya adalah Allahu Akbar. Itu hanya perkataan saja. Hanya perkataan saja. Apakah pikiran kita mengerti Allahu Akbar? Apakah perbuatan kita sudah mewujudkan kalimat Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi yang Maha Besar siapa? Allah. Kalau Allah Maha Besar berarti kalian sudah sadar bahwa Allah Maha Besar. Mari kita wujudkan sekarang. Lihat saya semua ke sini. Lihat apa? Di depan saya. Di depan kalian lihat apa sekarang? Lihat apa? Lihat apa? Lihat saya. Sedang apa? Nah, jadi bohong. Katanya Allah Maha Besar. Besaran mana saya dengan Allah? Besaran Allah. Tapi yang kalian lihat tadi yang besar atau yang kecil? Udah mulai nggak jujur. Udah mulai jujur. Harusnya lihat apa kalian? Lihat ruang kosong. Ada sayanya. Kan ruang kosongnya lebih besar daripada saya. Kenapa kalian tidak menyebut yang lebih besar daripada saya? Mulai pusing kan? Gak apa-apa. Kalau ngaji dengan saya memang cirinya begitu, pusing. Nah berarti gak jujur itu. Apa yang dikatakan itu tidak sama dengan yang kalian lihat. Apa yang dilihat itu yang dipikirkan. Karena pikiran itu mendapatkan sesuatu dari yang dilihat. Betul gak? Kan saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Ya, pintu pikiran itu ada 7. 2 penglihatan, 2 pendengaran, 2 pernapasan, 1 pembicaraan. 7. Ada 7 pintu pikiran di sini. Karena pikiran di sini pintunya ada 7. Nah, pintu ini ya jadi gerbang untuk terjadinya stimulus bagi pikiran. Tambah lagi setelah Allahu Akbar apa yang kalian baca? Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Titik aja dulu sampai situ. Allah yang Maha Besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis untuk Allah. Suka baca itu? Suka baca. Kalau orang gak muji kamu, sakit hati enggak? Kalau kau memberi orang tidak memujimu, tidak nyanjung-nyanjung, sebel enggak? Pernah nggak kalian mengatakan, pokoknya saya nggak akan ngasih lagi sama kamu, karena kamu tuh nggak tahu terima kasih. Dikasih, bilang terima kasih aja enggak kok. Suka begitu? Suka begitu tidak?
Ini ngaji jujur nih. Berarti gak jujur. Kalau saya nggak bahas gini, pasti kalian bilang, saya udah jujur kok. Kenapa kamu yakin kalau kamu itu jujur? Karena saya pernah jadi pemeran sinetron Gadis Jujur. Baru sampai mana barusan? Baru saja Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. Dan saya selalu menyucikan Allah pagi dan petang. Betul nggak? Betul nggak pagi-pagi tadi mensucikan Allah? Betul nggak petang nanti kalian mensucikan Allah? Bohong. Bangun pagi yang diingat apa? HP, WA. Mau tidur masih pegang HP, WA. Bahkan ada katanya yang tidak bisa tidur kalau belum lihat HP. Ini kalau diteruskan lagi, inni wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ngomong aja. Saat itu batinnya kelayaban kemana-mana. Dalam kehidupan juga batinnya kelayaban kemana-mana. Tidak pernah menghadapkan wajah kepada Allah, zat pencipta langit dan bumi. Gak sama apa yang kalian pikirkan. Gak sama apa yang kalian katakan. Gak sama dengan yang kalian perbuat. Bagaimana disebut jujur? Sampai pada satu titik saya dulu gak bisa baca kalimat-kalimat itu lagi. Saya cuma diam, takut membaca kalimat itu. Pernah kalian merasakan takut membaca kalimat itu? Pernah nggak? Itu hebatnya kalian. Luar biasa. Luar biasa. Saya pernah berada pada posisi tidak berani membacakan kalimat-kalimat itu. Saya membaca Allahu Akbar saja. Saya pernah takut membacanya. Gak berani. Apakah benar saya sudah mengakbarkan Allah? Atau saya mengakbarkan yang selain Allah? Apakah benar saya takut kehilangan Allah? Atau saya takut kehilangan yang lain? Apakah pernah ada orang yang sedih kehilangan Allah? Ada? Gak ada. Yang bikin kalian sedih itu kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kalian cintai. Semuanya bohong, bilang Allah Maha Besar. Ya. Jangan-jangan kalian habis dari sini gak berani lagi mengucapkan kalimat itu. Gak apa-apa. Sholat gak usah banyak kalimatnya. Tapi satu kalimat nyerep. Antara pikiranmu, perkataanmu dengan tindakanmu sama. Walaupun kalimatnya cuma sedikit. Tetapi itu paten. Daripada banyak kalimat. Semuanya hanya membual. Basa-basi ujungnya jadi basi. Tambah lagi kalimat yang kalian ucapkan apa? Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Tahu Hanif? Ya, aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kerendahan hati. Itu yang kalian ucapkan. Untung aja kalian gak ngerti. Hanya kalian hebat. Manusia-manusia nekat. Rendah hati gitu. Segitu sombongnya kayak apa? Rendah hati gitu. Kemana-mana yang diceritakan diri sendiri. Keberhasilan diri sendiri, kehebatan diri sendiri. Itu yang kalian bicarakan kemana-mana. Rendah hati gitu. Tambah lagi kalimat nekat berikutnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada selingkuh sedikit pun kepada Allah. Kata Allah, gombel. Hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah. Gombal. Ayo, jujur. Kalian hidup buat siapa? Lebih banyak buat dirimu sendiri. Lebih banyak buat kepentinganmu. Saya ngajak, ayo. Saya bikin yayasan nih. Yayasan ini mau membangun peradaban. Mau bikin sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Mau membangun tempat pelayanan bagi orang. Ayo.
mulai berhitung. Yuwaswisu fisudur. Pikirannya mulai ngitung. Kalau saya ngasih segini, dapat apa saya? Mulai. Bahkan tidak sadar mulai menebarkan virus-virus fitnah. Ada juga yang berani-berani memfitnah sama guru. Ya saya nggak akan marah. Gelas dipecahkan, tidak akan marah. Gelasnya nggak akan pernah marah. Tapi yang punya gelas gimana kalau nggak ridho? Saya diperlakukan apapun sama murid saya nggak akan marah. Karena saya sadar murid saya tidak semuanya baik. Yang baik, baik bagi saya. Yang kurang baik, baik juga bagi saya. Nggak masalah kok, semuanya saya sayang pada kalian. Tapi gimana kalau yang punya saya nggak ridho? Ini baru judulnya aja belum selesai 1 jam. Ini baru judul ini. Ini masih pikiran. Nah, pikiran yang saya maksud adalah pikiran yang sudah terkendali. Masalah kita saat ini pikiran saja belum terkendali. Rekumaha sarwajeng perkataan dan perbuatan. Jadi ini pikiran yang sudah dikendalikan oleh kesadaran. Paham? Nah, pikiran itu berhubungan dengan intelektualitas, sakola. Kalau kesadaran berhubungan dengan intelijensia, kolbu. Makanya pikiran dan kesadaran itu ruang yang berbeda. Makanya ada orang yang pikirannya sangat maju. Itu namanya intelektualitasnya tajam. Tetapi mungkin saja intelektualitas tajam tidak disertai dengan apa? Kesadaran yang tinggi, berbahaya. Itu seperti pisau yang tajam, tidak ada sarungnya. Makanya banyak orang yang pintar keblinger, sekolah tinggi-tinggi ujungnya masuk penjara karena korupsi. Kenapa? Karena dia pikirannya malah suka membisiki kesadarannya. Bukan kesadaran yang mengingatkan pikirannya. Paham? Oke. Nah itu yang saya maksud. Nah, pikiran, perkataan, perbuatan sama. Nah, kalau begitu saya mau menggunakan sebuah referensi. Lihat saya semuanya. Apa sih iman? Nah, kalau kita lihat definisi iman dari Rasulullah, kan iman tuh kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi iman itu sama 3. 1, pembenaran oleh kolbu. 2, diwujudkan dalam lisan. 3, diwujudkan dalam perbuatan. Nah, jadi ketika saya berbicara tentang jujur tadi itu adalah samanya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sedangkan iman sendiri adalah samanya pembenaran oleh kolbu, oleh lisan, dan oleh perbuatan. Loh, kok saya jadi menemukan kesamaan? Maka saya berani mengatakan bahwa iman itu kalau begitu sama dengan jujur. Ini adalah hasil perenungan yang sangat dalam. Gak sembarang ini mahal ilmunya nih. Jadi kalau gitu iman itu sama dengan apa? Jujur. Jadi kalau begitu orang yang beriman cirinya apa? Jujur. Yang tidak jujur? Ulangi. Ciri orang yang beriman? Yang tidak jujur? Kok lemes suaranya? Ulangi lagi. Orang beriman cirinya apa? Jujur. Karena iman dengan jujur ternyata sama definisinya. Jujur itu sama dengan perpikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya jelaskan dulu pikiran yang mana, bukan pikiran yang liar. Pikiran yang sudah dikendalikan oleh kesadaran. Kesadaran urusan dengan kolbu. Nah, kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata siapa? Kata Allah, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kalau begitu, kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi iman itu sama. Yang dibenarkan oleh kolbu, dilisankan oleh lisan, kemudian sama dengan yang dilakukan dalam perbuatan. Itu iman. Jadi kalau begitu kesimpulannya, orang beriman cirinya adalah jujur. Yang tidak jujur, gak beriman. Sederhana? Gak usah cari-cari lagi referensi. Begitu Anda gak jujur, gak iman. Gak usah cari pembenaran. Capek. Pertanyaan sekarang dari saya. Sudah sama pikiranmu, kata-katamu dengan tindakanmu? Sama belum? Berarti gitu aja kok ngaji. Ngaji itu gak usah susah-susah.
Cari rumusan yang pas. Ada nggak orang, mohon maaf ya. Dia hidup di lingkungan agama, terserah agamanya apa. Saya tidak berbicara agama tertentu. Karena bagi saya, mohon maaf ya, bagi saya, ya baik itu bukan soal agamanya apa. Baik itu menurut saya soal kualitas diri kalau menurut saya. Lalu kenapa kalau gitu kita perlu beragama? Ya, kita perlu beragama supaya kita ini tidak usah cari-cari model untuk jadi orang baik. Makanya para leluhur kita sudah mewariskan kepada agama. Supaya kita nggak usah cari-cari model untuk jadi orang baik. Gini-ginilah sederhananya. Bikin rumah, bagusan mana pakai gambar dengan enggak? Pakai gambar kan? Lebih bagus tanya arsitek kan? Biar nggak terlalu ngawur. Apakah bisa bikin rumah tanpa gambar? Bisa, tapi kemungkinannya dua. Bisa bagus banget, bisa brengsek banget. Nah, leluhur kita ada yang sudah sampai. Ada leluhur agama A, ada leluhur agama B, ada leluhur agama C, ada leluhur agama D. Mereka semua mewariskan ajarannya kepada kita. Nah, ajaran yang diwariskan yang telah berhasil menyadarkan mereka, ya kita ngikut. Tetapi jangan ikut seutuhnya. Karena kita diberi kecerdasan. Makanya agama itu adalah perpaduan antara ajaran yang disampaikan oleh para nabi, para rasul dengan tradisi sebetulnya. Makanya agama itu berkembang di mana berbeda, karena yang membuat beda itu tradisinya. Gitu. Jadi kita boleh beragama Islam, boleh, bagus. Tetapi tidak mesti jadi orang Arab. Anda boleh beragama Hindu, boleh. Tapi tidak mesti jadi orang India kan? Apakah saya boleh beragama Nasrani? Boleh. Dan tidak mesti menjadi orang Israel. Apapun agamamu, tetap saja jadi orang Indonesia. Karena agama itu urusan pribadi. Antara dirimu dengan Tuhan. Coba agama yang paling tua, umurnya berapa sekarang? Taruhlah 3.000 tahun. Betul? Alam semesta sudah ada nggak 3.000 tahun sebelumnya? Apakah di situ ada leluhur kita? Apakah leluhur kita saat itu baik apa buruk? Mungkin saja leluhur kita lebih baik daripada kita. Padahal saat itu mungkin agama belum ada. Ngerti maksud saya? Jadi makanya jangan sok-sok agama lah. Biasa aja. Karena agama urusan kamu dengan dirimu sendiri. Pamerkan saja dampak dari agamamu. Jangan memamerkan agamamu. Bahkan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita sebetulnya adalah perilaku baikmu. Contoh teladan itu yang akan diingat oleh anak cucu kita. Bukan apa keyakinanmu. Jadi maksud saya? Jadi sekarang setuju iman sama dengan jujur? Oke. Sekarang saya tanya. Ada nggak orang, maaf tapi, dia itu aktif di lingkungan agama. Terserah agamanya apa. A, B, C, D, E, apapun terserah. Saya tidak mau berbicara salah satunya. Tapi tidak jujur. Ada? Dia itu aktivis di lingkungan agama tertentu, tapi nggak jujur. Ada nggak? Ada apa banyak? Oke. Apakah mereka itu mengaku dirinya beriman? Mengaku. Boleh nggak? Boleh. Kan ngaku. Apakah mereka itu beriman? Jelas dari ketidakjujurannya saja sudah jelas dia bukan orang beriman. Dan orang beriman mah jujur. Paham? Biar dibuka sama saya. Dalam-dalam. Sok, meja lujur. Ya. Kan ada ya, mohon maaf. Kita mendengar berita di mana-mana. Bahkan dari departemen yang mengurusi urusan agama. Tetapi tidak jujur. Ada nggak orang ngurusi haji nggak jujur? Ada nggak orang ngurusi masjid nggak jujur? Ada nggak orang ngurusi zakat nggak jujur? Ada nggak orang ngurusi sumbangan infak nggak jujur? Apakah mereka itu beriman? Tidak. Apakah mereka mengaku beriman? Ya pasti yang diuruskan zakat, infak,
masjid, tempat ibadah, haji, umroh, yang diurusi urusan-urusan agama. Ngerti maksud saya ini? Ya, nggak apa-apa lah ya, kita buka sedikit ya, biar wawasannya terbuka. Nah, jadi iman itu sama dengan jujur, percaya. Sekarang, yakin. Nah, itu iman definisi Nabi, bukan iman definisi kebanyakan orang. Karena kalau ditanya orang-orang beriman, iman apa artinya percaya? Yang penting mah saya percaya. Tahu di pikiran deui. Nah, iya nu aneh. Bisa percaya wa buktina. Kan percaya itu kata Nabi, ya, iman itu kata Nabi, tasdikun bil qalbi. Qalbi itu adalah baitullah, baitullah rumahnya Allah. Kita itu yakin kepada Allah kalau kita sudah tahu rumahnya dan tahu cara berkunjung ke rumahnya dan kita bisa bertatap wajah di rumahnya. Disuguhan dari Allah. Baru tasdikun bil qalbi itu begitu. Sehingga apa yang dibenarkan oleh qalbu baru dilisankan. Nah, lisan ini tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh kolbu. Sama dengan lisan ini gak boleh ngomong yang tidak disaksikan oleh mata atau tidak didengar oleh telinga. Coba bayangkan ya, alat bersaksi di tubuh kita dua. Satu mata, dua telinga. Mendengar itu bisa bersaksi, melihat juga bersaksi. Nah, tiba-tiba lisan kita ngomong, gak ada info dari mata, gak ada info dari telinga. Kan bohong. Oke. Nah, saya ingin jelaskan dulu apa bedanya pikiran dengan kolbu. Nih, supaya ngerti. Kolbu itu baitullah. Baitullah adalah rumah Allah. Karena Allah dekat bersama kita, lebih dekat daripada uratnya di leher kita. Berarti Allah bersama kita. Kalau Allah bersama dengan kita, berarti rumahnya Allah ada dalam diri kita. Nah, kalau rumah Allah ada dalam diri kita, berikutnya apa? Sudah jelas alamatnya, jelas dari Allah. Rumah Allah ada dalam dirimu. Kalau rumah itu ada pintunya, pintu ada kuncinya. Cari kuncinya, buka pintunya, masuk ke rumahnya. Maka kita akan bisa bermuwajahah dengannya. Nah, ketika kita bermuwajahah dengannya, apa yang terjadi? Kita bisa melakukan syahadat sejati yang sesungguhnya. Apa yang kita saksikan dikatakan di mulut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru yang diomongkan lisan itu sama dengan pikiran, diimplementasikan dalam hidup syahadat itu. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, dimanapun saya berada, Allah bersama saya, menyaksikan saya, gak mungkin gak jujur. Gak mungkin. Nah, jadi kalau begitu iman itu adalah jujur. Ketika pikiran tidak sama dengan perkataan, tidak sama dengan perbuatan, berarti tidak iman. Boleh mengaku beriman? Boleh. Sekali lagi, boleh. Karena mengaku itu boleh. Kalau ngaku presiden boleh, ngaku menteri boleh, ngaku jenderal boleh. Ngaku apapun boleh. Ngaku jadi orang kaya boleh. Paling capek. Betul nggak? Kemana-mana harus pakai mobil. Tiap mau pakai mobil, pinjem. Karena ngaku jadi orang kaya. Ya kan? Ketika ketemu teman-teman harus traktir. Untuk traktir, pinjem. Riwa nggak? Nggak apa-apa. Boleh kok ngaku apapun boleh. Ya. Nah, yang paling penting itu bukan ngaku, tetapi diaku. Oke, baik. Sekarang kita lihat ayatnya. Jadi tidak jujur itu berarti menipu siapa? Menipu siapa? Oke, baik kita lihat ya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Camkan buat semuanya, apalagi yang baru hadir di sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Boleh nggak mengatakan kami beriman? Boleh. Boleh. Dan banyak nggak yang mengatakan begitu? Banyak. Apakah itu akan diaku? Belum tentu. Karena ciri orang yang beriman itu jujur. Jujur samanya antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Tidak sama. Tidak jujur. Tidak jujur. Tidak iman. Clear sampai sini? Lanjut. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu bahasa Arabnya. Saya tidak cantumkan nih di sini. Ya.
Karena kalau saya cantumkan juga kalian nggak ngerti. Makanya saya cantumkan yang ngertinya aja. Tapi saya bacakan supaya kalian yakin kalau itu dari Quran. Perhatikan. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Nah, kebanyakan orang-orang yang mengaku beriman ini tidak sadar kalau dirinya bukan orang beriman. Karena di mana-mana ngaku beriman. Padahal sudah jelas cirinya ada pada diri dia. Dia tuh nggak jujur. Yang dipikirkan, yang dikatakan, yang diperbuat. Bahkan ketidakjujuran itu dia lakukan justru ketika sedang ibadah. Ada nggak orang yang ketika ibadahnya begini? Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada? Ada? Ada. Bagus? Bagus. Sedang apa itu? Sedang ngatur-ngatur Allah. Sedang ngajarin siapa? Ngajarin Allah. Padahal di awal pembukaan tadi dia mengatakan, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Di awal tadi dia mengatakan, sesungguhnya saya orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Kalau berserah diri kepada Allah harusnya siap diatur Allah. Tetapi di bagian gerakan sholat berikutnya, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berlawanan nggak dengan yang dia katakan? Berlawanan apa tidak? Jawab dong. Suka kalian baca kalimat yang berlawanan itu? Di awal kalian bilang wa ana awalul muslimin, saya orang yang berserah diri kepadamu. Bahkan kalian mengatakan wa bidzalika umirtu, apapun yang kau perintahkan padaku aku taat padamu. Tetapi di bagian tengah tadi, kalian membacakan kalimat yang jelas-jelas berlawanan dengan deklarasi kalian di awal. Pernah berpikir itu? Pernah memikirkan nggak? Luar biasa memang kalian ini. Melontarkan kalimat yang berlawanan sampai tidak terasa. Keren. Keren, luar biasa. Saya kadang-kadang suka mikir, apa saya yang salah gitu. Tapi kan saya dikasih kecerdasan oleh Allah untuk menganalisis. Tapi begitu saya sampaikan begini, ini terasa nggak ngajinya? Terasa? Masih banyak sebetulnya yang tidak koheren, tidak selaras ucapanmu yang satu dengan ucapanmu yang lain. Bahkan itu dilakukan ketika kalian katanya sedang sholat. Itulah pentingnya ikut pelatihan sholat khusyuk itu. Ntar saya perbaiki semuanya. Kalau saya berbicara begini, berarti saya tahu cara memperbaikinya. Oh, baru pada nangis tuh orang yang ikut pelatihan sholat khusyuk. Jadi siapa orang yang suka menipu dirinya sendiri? Orang yang menipu dirinya sendiri itu adalah orang yang ngaku-ngaku. Padahal yang diaku tidak sesuai dengan faktanya. Coba kalau di Quran dikatakan, ciri orang beriman salah satunya apa? Sholatnya kan khusyuk. Itu dinyatakan di Quran kok. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri orang beriman tuh satu kata Allah, sholatnya khusyuk. Jadi orang beriman sholatnya apa? Yang tidak khusyuk? Gitu aja ngaji. Ulangi, orang beriman cirinya apa? Sholatnya yang gak khusyuk? Gitu aja kok. Gak usah berbelit-belit kalau ngaji. Nah, apa artinya khusyuk? Khusyuk jelas di Quran dikatakan khusyuk kalau sholatmu mengingat Allah. Bagaimana kau bisa mengingat Allah? Tahu Allah aja enggak? Karena kolbunya masih tertutup. Jadi akhirnya apa yang dipikirkan, apa yang dalam kolbu dengan yang dikatakan, dengan yang dilakukan, gak sama. Kalau gak sama, gak jujur. Gak jujur, gitu aja kok. Ini saya sekali lagi, saya sedang ngajarin diri saya. Seperti itu saya ngajarin diri dulu. Dan saya berani mengatakan ini semua sebagai bentuk pengalaman pribadi saya. Saya pernah mengalami kebingungan dengan semua yang harus saya katakan.